Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Ibu-ibu, bapak-bapak dan saudara-saudara sekalian jamaah salat maghrib Masjid At-Taqwa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita panjatkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada malam hari ini atas limpahan rahmat dan nikmatnya kita semua bisa hadir di masjid, salat maghrib berjamaah, dan sekarang kita melanjutkannya dengan melakukan kajian ba'da maghrib. Kita mohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga seluruh rangkaian ibadah kita di malam hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf ya, sudah agak lama ya saya tidak ngaji karena tidak sehat ya. Mohon doanya semoga sehat ya, dan seterusnya bisa sehat dan bisa ngaji bersama dengan bapak-bapak dan ibu-ibu semuanya. Amin ya rabbal alamin. Baik bapak dan ibu-ibu, mari kita mulai kajian ba'da maghrib kita dengan berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman nafi'a warzuqni fahman wa hukma wa alhiqni bis salihin. Amin. Mohon bacaan surat Al-Fatihah sekali untuk pengarang kitab Nashihul Ibad. Semoga kitab yang kita baca ini bermanfaat untuk kita semuanya. Ala hadiniyah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak dan ibu-ibu, untuk kajian kitab Nashihul Ibad ini yang terakhir kita bahas adalah maqalah yang ke-29 dari bab Thulathi. Malam ini kita akan melanjutkan pembacaan maqalah yang ke-30 dari bab Thulathi. Wal maqalatus thalathuna, dan maqalah yang ke-30 an Abi Zakaria, dari Abi Zakaria Yahya bin Mu'adzin rahmatullahi alaihi. Nama dari Abi Zakaria itu adalah Yahya bin Mu'adz, yang semoga Allah merahmati atasnya. Apa dawuhnya Yahya bin Mu'adz? Agak panjang, ini saya bacakan matannya dulu, nanti baru kita lengkapi dengan syarah yang kemudian diberikan oleh Imam Nawawi. Apa yang disampaikan oleh Abi Zakaria Yahya bin Mu'adz, tarkud dunya kulliha akhdhul akhirati kulliha, faman tarakaha kullaha akhadhaha kullaha, wa man akhadhaha kullaha tarakaha kullaha, fa akhdhuha fi tarkiha wa tarkuha fi akhdhiha.
ya agak apa namanya bulat ini memang ya. Mudah-mudahan nanti penjelasannya tidak bulat ya. Tarkud dunia, meninggalkan dunia, kulliha, semuanya ya. Jadi semua dunia ditinggalkan ya. Akhdhul akhirati kulliha, itu berarti mengambil akhirat juga seluruhnya. Jadi untuk meninggalkan dunia seluruhnya itu berarti mengambil akhirat seluruhnya. Nah, ini diberi penjelasan oleh Imam Nawawi, ini annahuma, karena sesungguhnya keduanya ya, antara dunia dengan akhirat itu kaddarrataini, seperti dua perempuan yang di madu itu loh ya. Itu ya memang tadi itu ya susah untuk bisa diberi perhatian apa namanya secara seimbang begitu ya. Maksudnya apa? Kalau seorang yang punya istri dua misalnya itu, kalau misalnya dia itu kok apa namanya dekat dengan madu yang satu ya, madunya yang lain pasti tidak suka itu. Tapi sebaliknya kalau dekatnya kepada madu yang lainnya lagi juga nggak suka. Ya, kira-kira begitu itu. Itu gambaran hubungan antara dunia dan akhirat itu digambarkan oleh Abi Zakaria ya bin Mu'adz itu seperti itu. Seperti orang yang punya istri dua itu. Jadi kalau dekat kepada yang satunya yang nggak suka. Kalau dekat kepada yang satunya nggak suka, ya kan begitu toh ya. Ya. Faman tarakaha, barang siapa yang meninggalkan, ha di sini maksudnya dunia, ayat dunia. Barang siapa yang meninggalkan dunia, kullaha seluruhnya, akhadhaha maka dia akan mengambil akhirat. Ha di sini maksudnya akhirat, ayil akhirah, kullaha semuanya. Nah, ini diberi penjelasan oleh Imam Nawawi. Faman a'rada 'anid dunya bil kulliyati, barang siapa yang berpaling dari dunia secara keseluruhan, ahabbal akhirata hubban katsiran, maka dia pasti akan mencintai akhirat dengan kecintaan yang sangat banyak ya. Jadi untuk bisa mencintai akhirat dengan banyak itu dengan berpaling dari dunia secara keseluruhan. Waman akhadhaha, dan barang siapa yang mengambil ayat dunia, ha di sini maksudnya dunia, kullaha seluruhnya, tarakaha maka orang itu akan meninggalkan akhirat. Ajil akhirah di sini maksudnya kullaha, juga seluruhnya ya. Jadi kalau ada orang itu mengambil dunia seluruhnya, berarti dia yang meninggalkan akhirat seluruhnya ya. Ai faman ahabbad dunya bil kulliyati, maksudnya barang siapa yang mencintai dunia bil kulliyati dengan keseluruhan, a'rada 'anil akhirati bil kulliyah, maka dia akan berpaling dari dunia, berpaling dari akhirat secara keseluruhan. Jadi sebaliknya, kalau orang itu kok mencintai dunianya itu
total begitu, berarti ya dia berpaling dari akhirat secara total juga. Kira-kira begitu. Nah, lalu yang berikutnya fa'ahdhuha fi tarkiha. Mengambil dunia itu dengan meninggalkannya, ya. Maksudnya mengambil akhirat itu fi tarkiha, dengan meninggalkan dunia, ya. Fa'ahdhuha fi tarkiha, mengambil akhirat itu dengan meninggalkan dunia. Ai fahubbul akhirati sababul i'radi 'anid dunya. Maksudnya bahwa mencintai akhirat itu merupakan sebab berpaling dari dunia, ya. Ya, jadi kalau orang itu mencintai akhirat secara keseluruhan, maka otomatis dia akan meninggalkan dunia secara keseluruhan. Watarkuha fi ahdiha, dan barang siapa yang meninggalkan dunia, watarkuha dan meninggalkan dunia, maksud saya ya, bukan barang siapa, watarkuha dan meninggalkan dunia fi ahdiha, itu dengan mengambil akhirat, ya. Ai wa bughdud dunya bisababi hubbil akhirati. Maksudnya apa? Bahwa yang namanya mencintai benci dunia, ya, bughdud dunya, mencintai dunia itu dengan sebab mencintai akhirat, ya. Jadi sekali lagi ini kalimatnya agak bulet, ya. Diulang-ulang tapi dengan kebalikannya begitu. Tapi sesungguhnya maksud secara keseluruhan dari makalah yang disampaikan oleh Abu Zakaria Yahya bin Mu'adz, yang merupakan salah seorang sufi yang berasal dari Iran, yang lahir pada abad ke-9 Masehi itu, ya, itu bahwa orang itu hendaknya ketika menginginkan akhirat, ya, dengan meninggalkan dunia, begitu kira-kira, ya. Sebab kalau orang itu mengambil dunia, itu akhiratnya kira-kira ya akan hilang, kira-kira begitu. Itu yang disampaikan oleh Abu Zakaria Yahya bin Mu'adz ini, ya. Atau sebaliknya, kalau orang itu kok kemudian lalu mencintai dunia, pasti dia meninggalkan akhirat, ya. Nah, ini yang disampaikan oleh Abu Zakaria Yahya bin Mu'adz ini, ya. Nah, deskripsinya ya tadi itu, ya, digambarkan seperti orang yang punya madu tadi itu, ya, dua orang madu tadi itu angel kon iso apik loro-lorone angel, ya, kon akur loro-lorone itu angel, dua-duanya itu susah itu. Biasanya kalau sudah mencintai yang satu, yang satunya lagi pasti ngambek mesti, ya, atau sebaliknya kalau kok fokus perhatiannya, cintanya diberikan pada madu yang satunya ya mesti ngambek juga, kira-kira kan begitu. Nah, gambaran dunia dan akhirat itu seperti itu kira-kira menurut Abu Zakaria Yahya bin Mu'adz ini, ya. Nah, Bapak dan Ibu yang saya hormati, nampaknya apa yang disampaikan oleh Mu'adz ini merupakan deskripsi yang sifatnya sosiologis, ya. Maksud saya apa dengan mengatakan bahwa apa yang disampaikan oleh Mu'adz ini merupakan deskripsi yang bersifat sosiologis? Maksudnya adalah, ya, pada umumnya orang tuh begitu, gitu loh, ya. Secara sosial itu di mana-mana orang tuh pada umumnya kalau punya istri dua itu ya seperti itu tuh kondisinya.
Ya demikian pula pada umumnya orang itu ketika meninggalkan akhirat, ya itu biasanya ya disebabkan karena kecintaannya kepada dunia, atau sebaliknya kalau dia itu sampai meninggalkan dunia itu karena kecintaannya pada akhirat, ya. Itu seperti itu pada umumnya seperti itu. Ya. Nah, lalu gambarannya ya misalnya ada pada seorang yang disebut sebagai orang zuhud itu misalnya, ya. Orang zuhud itu orang yang meninggalkan dunia untuk kepentingan akhirat, sehingga orang zuhud itu lalu kemudian semua kepentingan duniawinya itu diabaikan itu, lalu hidupnya ya dengan tidak membutuhkan harta sama sekali, ya jadi ya, pakaiannya ya seadanya, ya, rumahnya ya seadanya, karena sudah nggak mikir dunia itu, karena yang dipikir hanya akhirat saja. Ya. Itu sekali lagi gambaran pada umumnya orang seperti itu. Kalau dia zuhud pada umumnya yang meninggalkan dunia untuk kepentingan akhirat. Nah sebaliknya, kalau orang itu sudah terlanjur sangat cinta dengan dunia, pada umumnya ya akhiratnya lupa, akhiratnya ditinggalkan, ya. Lalu yang dikejar hanya dunia melulu, ya. Untuk kepentingan akhirat sama sekali ditinggalkan. Nah itu pada umumnya orang, ya. Jadi makanya saya lebih menyebut bahwa yang dimaksud Abu Zakaria Yahya bin Mu'adz ini sebagai deskripsi yang sifatnya sosiologis. Pada umumnya setiap orang seperti itu, ya. Seperti misalnya begini, ya. Nabi kita Muhammad SAW itu kan ketika menjelaskan tentang tentang kriteria orang yang dinikahi, itu kan lalu menjelaskan bahwa tungkahul mar'atu limaliha wali jamaliha wali hasabiha wali diniha, ya. Baru kemudian Nabi menyatakan fadfar bidatid din taribat yadak. Nah, Nabi di sini ini hanya sekedar menjelaskan deskripsi sosiologis saja. Pada umumnya yang namanya wanita itu dinikahi karena 4 hal, ya. Bukan kok lalu menikahlah kamu dengan wanita itu karena 4 hal, ya. Tidak seperti itu, ya. Jadi pada umumnya, ya, wanita itu dinikahi oleh orang itu karena 4 hal. Karena apanya? Enggak, pertama karena cantiknya, karena hartanya, karena cantiknya, karena nasabnya, karena agamanya, ya. Nabi kemudian baru mengatakan fadfar bidatid din taribat yadak. Nah, tapi meskipun pada umumnya orang itu menikahi seorang karena 4 hal, tapi perhatikan, peganglah dalam hal agamanya. Taribat yadak, kalau kamu menikah kok kamu pegang agamanya, kamu tidak akan celaka. Artinya apa itu? Yang diperintahkan Nabi bukan kok 4-empatnya, tapi adalah agamanya itu, gitu loh. Kalau 4 tadi itu pada umumnya orang, pada umumnya masyarakat seperti itu, ya, begitu. Coba kalau misalnya Nabi kok memerintahkan orang kalau nikah carilah yang cantik, loh lah yang tidak cantik bagaimana? Apa tidak kasihan? Ya. Masuk Nabi sampai diskriminatif itu terhadap orang yang tidak cantik, ya. Kan begitu pertanyaannya, ya. Kalau Nabi itu misalnya memerintahkan orang nikah harus dengan orang kaya, loh kok seperti itu, dan nasib orang yang miskin bagaimana? Apa kemudian tidak bisa nikah, tidak boleh nikah? Masuk Nabi itu kemudian lalu sediskriminatif itu terhadap orang miskin, loh kan begitu pertanyaannya, kan, ya. Jadi sekali lagi itu hanya deskripsi sosiologis saja itu.
Nah, perintah Nabi itu di pada akhirnya itu fadhfar bidatid din itu tadi itu. Ya. Nah, Bapak dan Ibu-ibu, sekarang kembali kepada tadi gambaran Abu Zakaria Yahya bin Mu'adz terkait dengan hubungan antara antara dunia dan akhirat tadi itu, ya. Jadi sekali lagi Mu'adz menggambarkan seperti dua madu tadi, seakan-akan tidak bisa diakurkan begitu ya. Kok seakan-akan tidak mungkin kalau orang hidup dengan dua madu itu lalu untuk damai itu tidak mungkin, itu kan ya pada umumnya memang susah, tapi kan mesti ada itu yang kemudian lalu hidup dengan dua madu juga baik-baik saja misalnya ya. Nah, artinya apa? Ya sangat mungkin memang yang namanya dunia dan akhirat itu tidak harus dipisahkan. Ya, dalam arti bahwa dua-duanya baik itu bisa. Dalam pengertian apa? Ya tidak harus meninggalkan akhirat untuk mendapatkan dunia, dan sebaliknya tidak harus meninggalkan dunia untuk mendapatkan akhirat. Ya. Nah, itu interpretasi yang lebih positif saya kira seperti itu. Dan ajaran Islam memang jelas ya mengajarkan kepada kita untuk berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Kita ini diajarkan untuk berdoa, ya Allah semoga Engkau memberikan aku dalam kehidupan dunia ini kebaikan, di akhirat juga kebaikan. Tidak harus ditinggalkan salah satunya, tidak harus dihadap-hadapkan antara dunia dan akhirat itu. Ya. Nah, idealnya malah justru seperti itu. Idealnya antara akhirat dan dunia itu menjadi satu kesatuan yang sinergis, yang tidak bisa dipisah-pisahkan. Ya. Sehingga lalu kemudian ada ungkapan bahwa yang namanya dunia itu sebagai tempat bercocok tanamnya akhirat, ya. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia itu tempat bercocok tanamnya akhirat, ya. Dan itu memang sejalan dengan firman Allah yang lain dalam Al-Qur'an, misalnya yang menyatakan wabtaghi fima atakallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya. Ya, memang kita ini diminta untuk Allah, diperintahkan untuk Allah untuk mencari kebahagiaan akhirat itu dengan seluruh fasilitas yang Allah berikan kepada kita. Tapi kita jangan melupakan dunia kita. Ya, jadi sekali lagi dunia tidak boleh dilupakan, ya, tidak harus ditinggalkan. Tapi bagaimana menjadikan dunia ini menjadi media untuk mendapatkan akhirat secara keseluruhan itu, ya. Dan dalam kenyataannya memang dalam praktek sufi sekalipun nyatanya ada kok sufi yang kaya itu. Jadi sufi tidak semuanya zahid, sufi tidak semuanya harus meninggalkan dunia, ya. Saya sudah pernah itu menceritakan mengenai sufi yang bernama Abu Hasan As-Sadzili itu, ya, yang merupakan sufi yang sangat kaya di Mesir itu, ya. Tunggangannya kuda yang paling mahal, sampai raja aja tidak bisa beli itu, saking mahalnya kudanya Abu Hasan As-Sadzili itu, ya. Pakaiannya yang mewah-mewah, ya. Sampai muridnya itu bingung, loh, guru engkau tuh di mana-mana selalu mengajarkan kami zuhud, tapi nyatanya kok kendaraan Anda mewah, pakaian Anda mewah, ya. Ya, apa kata Abu Hasan itu? Betul memang, ya, kendaraanku bagus, pakaianku bagus, makananku ya bagus, ya. Tapi itu semua tidak pernah bertengger di hatiku, tidak pernah, ya. Jadi persoalannya adalah bahwa kemudian dunia itu lalu kemudian menjadi bagian yang menjerat hati kita untuk mencintainya sehingga kita lupa akhirat apa tidak, itu persoalannya, ya. Tapi kalau kemudian kita punya dunia dengan segala macam perhiasannya itu, ya, harta, istri, anak, ya, kekuasaan, itu semua kok lalu kemudian
tidak menjerat hati kita, lalu kemudian seluruh apa yang ada pada kita itu kemudian kita gunakan untuk kepentingan akhirat, loh kenapa salahnya? Tidak ada yang salah sama sekali ya, dengan dunia itu ya. Artinya apa? Untuk mendapatkan dunia dengan cara yang baik ya. Senang dengan wanita silahkan, tapi ya menikah dengan cara yang baik. Setelah dapat ya diperlakukan dengan cara yang baik. Ingin mendapatkan harta ya silahkan, tapi dengan cara yang baik dan dipergunakan dengan cara yang baik. Ingin mendapatkan kekuasaan juga silahkan, tapi dengan cara yang baik dan dipergunakan dengan cara yang baik. Loh kalau semuanya begitu, apa salahnya dengan dunia? Tidak ada salahnya. Bahkan malah dunia itu bisa mengantarkan kebahagiaan kepada akhirat. Jadi tidak harus dihadap-hadapkan antara dunia dengan akhirat ini. Nah sekali lagi yang disampaikan oleh Abu Zakaria Yahya bin Mu'adz itu nampaknya lebih bersifat deskripsi sosiologis ya, yang pada umumnya orang itu seperti itu, tapi ya tidak harus seperti itu ya. Kalau ajaran agama justru malah menuntut secara ideal antara dunia dan agama itu sinergis ya, saling mengandaikan ya. Makanya sampai kemudian sekali lagi ada ungkapan ad-dunya mazra'atul akhirah itu ya, yang namanya dunia itu merupakan cocok tanam kita untuk akhirat kita. Apa yang kita tuai di akhirat nanti itu justru ya karena dunia itu ya, yang kita perbuat di dunia itu ya. Jadi intinya Bapak dan Ibu-ibu ya, kita sesungguhnya tidak harus meninggalkan dunia itu ya. Kalau kita meninggalkan dunia untuk kepentingan akhirat ya silahkan, itu salah satu pilihan penafsiran ya, tapi tidak harus seperti itu ya. Wong nyatanya sekali lagi saya sampaikan tadi, ada sufi yang kaya juga ada ya, dan para salafus soleh itu banyak kok yang kaya ya. Tetapi sekali lagi kayanya itu kemudian kaya yang kemudian digunakan untuk kepentingan akhirat ya. Bukan kaya yang kemudian lalu menjerat hati untuk mencintai dunia itu sampai lupa akhirat, itu tidak ya. Makanya kalau ada keperluan-keperluan yang mengharuskan harta itu dikeluarkan untuk kepentingan akhirat itu dengan senang hati ya. Ada ungkapan di antara salafus soleh itu yang kalau ada orang yang datang kemudian meminta-minta itu ya, apa yang dikatakan itu? Marhaban ya, biman hamala zadi ilal akhirah. Selamat datang orang yang akan membawakan bekalku ke akhirat. Begitu anunya, ungkapannya itu. Jadi kalau ada orang minta sedekah, ada orang untuk minta bantuan, ada pengurus apa minta bantuan, itu harusnya kita senang ya, sehingga mengatakan marhaban, ahlan wa sahlan bihudurikum ya, karena engkau akan membawakan bekalku untuk akhirat. Sebab yang namanya harta itu, yang sesungguhnya yang betul-betul kita miliki itu adalah apa yang sudah kita sedekahkan itu ya. Nah kalau ada orang minta sedekah kepada kita, berarti dia membawakan bekal akhirat kita lewat dia itu ya. Harta kan tidak bisa kita bawa nanti ketika mati itu ya. Nah justru yang membawakan yaitu tadi itu pengurus masjid, pengurus panti asuhan ya, orang miskin, orang fuqara, para fakir, itu yang membawakan bekal kita ke akhirat itu lewat sedekah-sedekah kita itu. Nah kalau seperti itu, Masya Allah, betapa yang namanya dunia itu justru malah sangat sinergis dengan akhirat, sehingga sekali lagi tidak perlu ditinggalkan ya. Sehingga di sini ini yang dipentingkan adalah bagaimana memanage hati ya, supaya dunia itu tidak membelenggu hati kita, yang kemudian menjerat hati kita, mencintainya sehingga kemudian melalaikan akhirat. Nah itu jangan ya. Tapi kalau dunia itu kok kemudian lalu justru membantu kita untuk kepentingan akhirat,
Loh, betapa indahnya itu malahan justru, ya. Nah itu, ya. Memang apa namanya ya, membaca teks-teks seperti ini nih ya tergantung bagaimana pemahaman kita. Jadi, kalau pemahaman kita itu pemahaman yang memandang negatif terhadap dunia, ya tadi itu akhirnya kita lalu kemudian hidup menjadi zuhud dalam pengertian betul-betul meninggalkan dunia, tidak mau menikmati keindahan dunia, lalu hidup serba sederhana misalnya. Ya itu tidak salah, itu pilihan, jadi pilihan-pilihan ya. Jadi tetapi sekali lagi kalau kita kembali pada semangat Al-Quran sendiri, saya kira kita bisa merujuk kepada doa kita yang dituntunkan Allah tadi itu, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, ya. Semoga kita ini di dunia diberi kebaikan dan di akhirat diberi kebaikan juga. Itu intinya seperti itu. Demikian yang bisa kami sampaikan ya untuk makalah yang ke-30 ini, meskipun di bab sulasi yang isinya 3 poin, tapi karena ini boleh dikatakan hanya merupakan pengulangan yang hanya merupakan kebalikan saja, kita bahas sekaligus dalam satu pertemuan. Dan alhamdulillah selesai, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Mari kita akhiri dengan membaca doa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladhina amanu wa amilus salihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.